Motor Satria FU ini ambrol akibat dibawa ngebut jarak jauh sama babang Atarohata. Ini banyak sekali yang diganti. Mulai dari stang sehernya, ini awalnya oblak parah, suaranya sangat kasar sekali. Cuman ini sangat disayangkan sekali, digantinya itu dengan yang murahan banget. Nah, ini bekasnya. Biasanya saya suka pasang sendiri, cuman kalau Satria FU atau Ninja itu keras, harus pakai dongkrak, nggak bisa dipukul-pukul. Jadi ini harus dibawa ke tukang bubut. Nah, untuk bearingnya ini lahar backhand atau bearing backhand. Nah, ini juga, ini nggak saya ganti karena, nah, yang punyanya belinya yang kayak gini. Ini murah banget, harganya di bawah 100.000. Ini satu set. Saya nggak berani, jadi saya nggak pasang. Saya pasang yang bawaannya saja. Takutnya gimana ya, amrol nanti. Saya bingung soalnya tanggung jawabnya nanti gimana. Diputer dikit juga suaranya kedengeran kasar. Jadi saya sengaja yang buatin. Nah, ini juga diganti. Ini juga sama yang murah. Oh, ini oblak. Jadi ini ada semacam sepi ya. Ini oblak. Saya jadi sebenarnya ragu ya buat masang barang-barang kayak gini. Takutnya nanti saya yang disalahin. Ini kampratnya atau keteng atau sintrik. Nah, ini tonjokannya atau setelannya. Ini diganti semua ya, banyak yang diganti. Nah, ini lidahnya. Ini tutup noken as atau dudukan, apa ya namanya ya, pokoknya saya sebut kayak gitu aja, buat tutup noken as. Ini sudah parah soalnya yang bawaannya. Nah, ini semua belinya itu di online. Terus ini masih ada lagi. Nah, ini sehernya, ini ENR. Ini dia juga yang beli ini, tapi ini nggak masuk. Tuh. Nah, ini kan sudah kena, ini nggak bisa di quarter, jadi harus diganti sama boringnya. Oh, ini udah kena. Ini nggak bisa di quarter ya, belum ada bosnya. Ini masih bawaan. Nah, ini masih bawaan. Scam atau scam nih. Jadi seher ini kemungkinan nggak akan kepake. Mungkin hanya segini ya yang belum dipasang, tapi kalau yang udah dipasang ada lagi yang udah seperti. Nah, kalau ini belinya bekas. Ini juga dia sendiri yang beli, yang punya sendiri. Ini sebenarnya kenanya cuma per belakang, cuman dia beli satu set. Memang sih rumahnya juga jelek, yang bisa dipakai cuma mangkoknya doang. Namun tetap ada sedikit oblak. Ini sudah dol, sudah pada dol. Juga cacat nih, cacat. Ini diganti sama yang KW, yang punyanya bawa sendiri, beli di online. Pas saya pasang macet, padahal ini nggak pakai kamprat. Terus SIM-nya juga saya cabut. Ini macet. Cuma pakai tangan loh. Mohon. Neng, paket neng.
SIM-nya udah saya cabut nih, tutup SIM-nya udah saya cabut, jadi nggak mentok. Ini nggak mentok. Nah, bagian sini saya amplas, cuman secara perlahan, nggak sekaligus. Kalau sekaligus nanti takutnya oblak, jadi saya perlahan. Cuman ini udah beberapa kali ya, saya udah pusing sebenarnya nih. Pokoknya bener-bener barang. Ini juga sama, ini macet semua, parah. Bongkar pasang, bongkar pasang. Coba bayangkan, saya mau dibayar berapa ini? Ini nggak bisa ngasal. Jangan kelebihan. Kalau misalkan kelebihan ini oblak. Kalau oblak buat apa diganti? Diganti pun percuma. Jadi harus benar-benar presisi. Itulah tingkat kesulitannya. Makanya kalau cari barang itu jangan ngasal ya. Ini mentang-mentang bungkusnya original. Harusnya tahu ya. Dari segi harga pun ini udah nggak masuk akal. Masa barang kayak gini bisa dapat cuma harga puluhan ribu? Itu nggak masuk akal. Apalagi produksi Suzuki. Ini ngerjainnya aduh ribet banget. Udah berapa hari saya ini nggak kelar-kelar. Mungkin kalau bengkel lain nggak bakalan mau kali ya. Jamin saya nggak bakalan mau. Pasti udah diganti lagi nih barang. Aduh. Baru selesai satu, agak seret sedikit, nanti juga termakan. Yang penting bautnya udah bisa dikencengin. Ini baut sampai kayak gini, gila ya. Ini yang bongkar bener-bener ganas. Makanya ini saya turunin. Soalnya mentok ya, ininya udah pada kayak gini, harus pakai kunci sok. Agak edan.